Salam jumpa dan sehat selalu, moga kebahagiaan dan keberkahan senantiasa dilimpahkan untuk kita semua. Kali ini aku ingin berkisah tentang kehidupan bertetangga. Namanya saja bertetangga, pasti banyak liku dan dinamikanya. Seperti yang aku alami ini, Gegara pingin pinjam uang untuk modal usaha, tetapi justru menciptakan sebuah hubungan res. Apakah aku yang diuntungkan? Atau justru malah aku yang dirugikan? Yuk simak ceritanya sampai tuntas, semoga teman-teman terhibur sekaligus bisa diambil pelajarannya. Pasangan hidup, atau jodoh itu memang sebuah rahasia. Maksudnya, kita tak bisa berencana atau memprediksi kelak siapa jodoh kita. Ada yang serasi, ada pula yang selisih. Demikian juga tentang usia, ada yang pas, ada pula yang jomplang perbedaannya. Seperti halnya pasangan Pak Hendra dan Bu Hapsari ini. Kalau Pak Hendra, usianya sudah cukup tua. Mungkin saat ini usianya sudah 60 tahun bahkan bisa lebih. Sedang Bu Hapsari masih sekitar 45 tahun. Berbeda sama Bu Hapsari, Pak Hendra tuanya tua natural, karena laki-laki memang jarang yang melakukan perawatan diri secara intensif, iya kan? Nah, di sini aku punya cerita terutama sama Bu Hapsari. Cerita yang sebenarnya sangat res, tapi karena aku anggap menarik, pada akhirnya aku berkeinginan untuk berbagi pengalaman di sini. Tujuannya hanya sekedar saring, atau hiburan saja. Bila emang ada yang kurang elok, aku berharap jangan ditiru. Sebelumnya kenalin dulu, namaku Ferdi, umur 33 tahun. Istri satu dan baru punya anak satu pula. Di usiaku yang sudah 32 tahun, ternyata hidupku belum mapan. Terutama dalam masalah ekonomi. Karena kerjaku juga masih serabutan. Maksudku, belum punya pekerjaan yang baku dan tetap. Padahal teman-teman seangkatan sudah pada sukses. Ada juga, sih, beberapa yang masih seperti aku. Tapi gak bisa dibuat patokan toh. Sebenarnya aku punya usaha sendiri walau kecil-kecilan. Gak apa-apa, nanti kalau udah punya modal bisa dikembangkan. Kini masih berjuang sendiri, sebab ortuku sendiri orang biasa. Pas-pasan pula. Demikian juga ortunya istriku, atau mertua juga sama. Bahkan malah masih punya dua anak yang masih sekolah. Mau tak mau aku harus berjuang sendiri agar keluarga tetap eksis. Pinjem ke bank. Ah, jangan sekali-kali, deh. Itu pantangan. Udang banyak cerita dari teman-teman resiko pinjam ke bank, salah-salah berakhir jadi gak karu-karuan, lantaran rumah yang jadi jaminan harus disita dan dilelang untuk melunasi tanggungan. Menurutku, kalau pinjam sesama teman gak masalah, kurang-kurang dikit bisa dinego. Tapi masalahnya mau pinjem ke siapa? Temen yang sukses udah pada jauh, temen yang deket masih sama pada berjuang. Sampai akhirnya aku punya ide tentang tetanggaku. Kenapa gak coba pinjem ke Bu Hapsari saja? Bukankah dia orang kaya yang baik? Dan dia juga sering ngerepotin aku kalau ada kerjaan rumah yang Pak Hendra gak bisa lakukan. Begitu yang terlintas di anganku. Cuma masalahnya apa aku berani nembung? Terus terang, aku emang gak pernah pinjem duit pada tetangga, jadi malu gitu rasanya. Bayangin jika sampai ditolak dengan berbagai alasan saja aku sudah minder. Tapi mungkin perlu dicoba dululah. Siapa tahu dikasih. Bu Hapsari itu istrinya Pak Hendra seorang pelaksana proyek. Juga punya beberapa kontrakan ruko. Dua anaknya juga sudah mapan semua. Aku meyakini kalau beliau punya uang simpanan yang gak terpakai. Ketimbang uangnya gak kepakai, kenapa gak aku pinjem aja? Gitu pikirku. Setelah aku rembukan sama istri, dan ia setuju, aku pun datang ke rumah Pak Hendra. Kayak ada perasaan nekat gitu. Tapi rupanya untuk masalah duit kayaknya yang pegang itu Bu Hapsari. Jadi aku ngomong pinjemnya sama wanita itu saja. Lagian Pak Hendra itu jarang di rumah, apalagi proyeknya ada di luar kota. Paling-paling sebulan sekali baru pulang. Akhirnya aku nemuin Bu Hapsari di rumahnya, dan aku bilang terus terang akan maksud dan tujuanku.
Kamu mau bikin usaha apa lagi Tover? Bukankah kamu sudah punya usaha sendiri? Tanya Bu Hapsari. Saat itu aku nemuin di rumahnya, malam hari. Rencana mau bikin usaha angkringan Bu, jawabku dengan mimik yang minder dan melas. Terus butuh modal berapa? Gak banyak banget kan? Jawab Bu Hapsari, seolah tahu dengan perasaanku. Lalu dengan ragu-ragu aku menyebutkan nominalnya. Merasa jumlahnya cukup banyak, Bu Hapsari nampak keberatan. Tapi tanggapan Bu Hapsari bikin aku terperangah. Pasalnya dia malah bilang dengan suara pelan supaya Pak Hendra yang ada di dalam gak dengar, 4ku kasih saja. Gak usah hutang, tapi kamu harus mau nemenin aku. Maksudnya nemenin kemana Bu? Tanyaku dengan menyipitkan kedua mata. Lalu dia menjawab dengan suara lebih pelan lagi. Nemenin nanti malam. Sampai di situ aku belum juga paham maksudnya, hingga aku kembali bertanya. Emang Bu Hapsari mau kemana? Bu Hapsari seketika menutup mulutnya dengan jari telunjuk sembari memperhatikan pintu masuk. Seperti khawatir Pak Hendra mendengar suaraku. Jangan keras-keras. Nanti malam kamu kesini dan pijitin aku, gimana? Waduh, seruku, setelah paham. Dia tadi bilang minta ditemenin, tapi berubah mins dipijitin. Aku yakin, Bu Hapsari mau ngajak yang gagak. Tapi Bu, aku bingung mau melanjutkan omongan. Katanya kamu butuh duit, jadi gak? Iya Bu, saya emang butuh. Kalau gitu, ya itu syaratnya, ambil nanti malam tapi setelah Pak Hendra TDR, bisa kan? Katanya, aku mah oke-oke saja. Hanya yang gak habis aku pikir dan sulit percaya, Bu Hapsari, yang kelihatan baik-baik saja, nyegani, dan kalem itu ternyata mau juga dengan yang aneh-aneh seperti itu. Pemikiran itu langsung aku tepis sendiri, tapi emang urusan yang seperti itu gak harus orang gak baik. Semua orang butuh, tanpa terkecuali Bu Hapsari. Tapi yang bikin aku heran campur penasaran itu, alasan apa sampai Bu Hapsari mau ngajak yang demikian itu. Gimana Fer? Kata Bu Hapsari lirih minta jawaban kepastian. Aku masih bingung, ragu-ragu, meski jauh dalam hati menyanggupi. Tapi kan ada Pak Hendra Tobu. Ujarku kemudian. Kami sudah TDR sendiri-sendiri, jawabnya. Aku langsung melenggong dengerin ucapannya. Oh, itu toh yang jadi alasannya. Batinku. Terus saya kesini jam berapa Bu? Yah, sekitar jam 11 gitu. Baiklah, saya usahakan nanti malam. Kamu serius? Pertanyaan Bu Hapsari malah bikin aku yang bersedia jadi ragu dan bingung Elgi. Bukan bingung ngesdepin Bu Hapsari, tetapi bingung bagaimana cari cara agar istriku tak curiga. Terus duitnya mau dikasih kapan Bu? Malah pertanyaan itu yang terucap dari mulutku. Ya, nanti malam itu, jawabnya. Baik Bu, kataku, mulai menemukan keyakinan lagi setelah ada janji akan ada pencairan langsung. Setelahnya aku pamit pulang. Yang ada di kepalaku saat itu bukan bayangan uang dari Bu Hapsari, tapi malah ngebayangin yang bakal terjadi nanti malam. Aku HRS, ngadepin won 42 ton. Nge-RRI juga kayaknya. Masak si Bu Hapsari si pingin mekain enak, bukan apa-apa, aku cuma takut kalau ia jadi tuman. Itu kata batinku. Datang. Istri dan anakku sejak jam 9 tadi sudah TDR. Terasa lama menunggu waktu, sekarang baru JSM 10. Masih sejam lagi aku ke Bu Hapsari. Ternyata bingung juga cari cara. Aku yang di ruang tengah, pura-pura nonton TV, meraih ponsel. Lalu aku on in, karena sedari tadi aku off. Ternyata Bu Hapsari kirim WA 1 jam yang lalu. Kalau kamu sudah bisa ngatasi keadaan, bisa kok langsung ke remku, makin cepat kelar, makin cepat juga uang cair. Begitu bunyi pesennya. Berarti sekarang aku kesana sudah dibolehin, situasi kan sudah aman. Lalu sekali pagi aku nengok ke KMR, untuk memastikan istri dan anakku benar-benar sudah pulas. Jangan sampai mata dan telinganya masih bisa ngakses apapun.
Setelah yakin aku pun pergi. Aduh, kenapa tambah ribet dan ruwet begini ya, wes abot 2 nuruti kemauan nenek. Begitu ngefumelku dalam hati. Karena hanya dekat, jadi aku cukup jalan kaki. Sebenarnya rumah kami hanya bersebelahan. Terasa agak muter-muter karena dibatasi sebuah kebun singkong. Sesuai petunjuk di WA, aku disuruh masuk lewat samping rem. Dan aku melihat, keadaan yang biasanya biasa terang, karena dipasang beberapa lampu, kini nampak sudah gelap. Lampu sengaja sudah dimatiin. Keadaan yang tidak seperti biasanya. Terasa aneh gitu. Dengan jalan yang sangat hati-hati, akhirnya aku sampai juga di samping rumah Bu Hapsari. Biar keadaan gelap aku sudah hafal tata letak pintu rumahnya. Pintu langsung aku dorong pelan biar gak terdengar deritannya. Eyalah, gak dikunci. Perlahan aku melintas emsuk. Saat sampai di ruang belakang, aku jadi dek-dek piar, takut dan zeneng campur jadi satu, dan tiba-tiba, klonteeng, alamak kakiku malah nyenggol perkakas. Jatuh dan bikin suara agak ribut. Zialan loh. Seruku dalam batin. Siapa itu? Bu, ada kucing mau buka saji paling, mau makan daging empal. Gitu kan suara Pak Hendra dari KMR satunya. Aduh dia bangun, atau sengaja belum tidur, atau Bu Hapsari sengaja menjebakku. Pak Hendra masih dengar suara, mak klontaan tadi. Ucapku dalam hati. Yang rapat napa Bu kalau nutup, eman tuh dagingnya kalau sampai digondol kucing. Pak Hendra berseru lagi, tapi masih dari dalam KMR. Aku takut campur ngemfet tawa. Tahu aja eloh Pak, kata hatinku. Tapi, kupikir-pikir ada untungnya juga. Dengan mendengar suaranya itu, berarti ini adalah informasi penting, atau semacam warning, jika Pak Hendra dan Bu Hapsari emang sudah TDR sendiri-sendiri. Dan informasi paling pentingnya lagi, Pak Hendra masih belum tidur dengan lelapnya. Saat aku lagi dalam konsentrasi tingkat tinggi, tiba-tiba dari arah dalam muncul sosok. Aku kaget lagi. Haduh, lama-lama bisa jadi KAKU di sini, pikirku. Tapi seketika aku bisa menarik nafas lega. Sebab ternyata yang muncul itu Bu Hapsari. Dia langsung aja melambaikan tangan ke arahku. Heran juga tuh, gelap gini ia kok tahu posisiku. Tak panjang pikir, aku pun segera bergegas menghampiri. Sepintas ia terlihat tersenyum melihat aku yang sengsara, dan langsung aja menarikku mes ke KMR-nya. Aku belum bisa tenang, belum bisa enjoy, masih diliputi rasa kedegangan. Apalagi tak berapa lama aku mendengar seperti pintu dibuka. Terdengar langkah di sudut-sudut ruangan, dan akhirnya terdengar ketokan pintu KMR dibarengi suara panggilan. Seketika aku meslongan. Alamak, tambah sorole koyo ngene carane. Suara hatiku sambil pasang telinga. Tadi ibu dengar suara gaduh di belakang gak? Tanya Pak Hendra dari luar KMR. Enggak, tuh Pak, jawab Bu Hapsari. Masak sih, wong suaranya cukup keras, berisik lagi. Ah, Bapak mimpi kali. Mimpi gimana? Wong aku lo belum tidur kok. Masak ada orang melek bisa mimpi. Aku TDR KMR sini aja ah. Kata Pak Hendra sambil ngotek-otek handle pintu. Jangan Pak, aku nanti malah yang gak bisa TDR. Seru Bu Hapsari. Tapi aku kut Bu, ujar Pak Hendra memelas. Kut sama apa? Sama HN tuh. HN tuh mah gak doyan sama aki-aki. Malah hanunya yang tahuts. Jawab Bu Hapsari dengan ketus. Tapi, Bu, tapi kenapa? Aku masih pengin. Pengin apa? Tadi kan udah. Tapi belum. Petik 2. Udah. Cukup. Gak boleh banyak-banyak nanti malah kecapean besuk gak bisa kerja. Kapan-kapan lagi biar awet, ujar Bu Hapsari kemudian pintu pun ditutup, dan kembali sepi. Pasti Pak Hendra sudah kembali ke KMR-nya. Kasihan juga ah, tega banget tuh Bu Hapsari. Kataku dalam hati. Gak lama Bu Hapsari nyuruh aku keluar. Ternyata tadi Bu Hapsari sudah sama Pak Hendra ya.
Tanyaku mengawali pembicaraan. Sud, tapi cuma sekedar aja, wong cuma sekejap mata aja kok. Masak sih, jangan-jangan sudah sejak sore. Ucapku sok mancing. Kok gak percaya? Cemburu ya? Serunya sembari melihat ke arahku. Sebenarnya aku mau ketawa dengar kalimatnya. Tapi aku jaga perasaannya. Dikira aku sok sombong. Aku cuma ngomong dalam hati, aku cemburu. Ngarang aja, aku bukan cemburu. Tapi risih aja, setelah tahu baru aja bersama Pak Hendra. Biarpun itu sama suaminya sendiri. Dan selanjutnya, Bu Hapsari gak mau ngomong lagi. Dia langsung aja bilang, ya udah dimulai aja yuk, biar gak mubazir akan kedatanganmu yang udah melewati tantangan. Ujarnya sembari udah menghidupkan tombol on-nya. Awalnya aku yang sedikit ogah-ogahan ternyata bisa terbawa arus deras yang dihempasian Bu Hapsari secara terus-menerus. Dan ternyata aku kaget luar biasa. Bu Hapsari laksana gelombang tsunami, yang melabrak apa saja yang dilalui. Apa yang jadi pikiranku sebelumnya kini terpatahkan. Sepertinya aku tidak sedang bersama Wan 45 Sun, tapi serasa dengan Wan muda berumur 24 tahun. Semua sulit dipercaya. Aku baru menyadari setelah berkali-kali sempat buatku kalang kabut. Olah, makanya dia gak mau sama Pak Hendra. Pastilah Bu Hapsari akan selalu kecewa. Dan di sini aku sangat beruntung. Sebab mampu memberikan sesuai keinginannya. Dan yang pasti, modal yang dijanjikan akan segera cair. Dan demi modal itu aku berusaha kerja sebaik mungkin. Dan tanpa kusadari aku telah berkali-kali bikin Bu Hapsari leher. Sebab dia bilang, jika aku gak bisa bikin dia terbang maka modal akan dicairkan separuhnya saja, sisanya akan dianggap sebagai utang. Itulah yang aku khawatirkan, dan karenanya aku harus bisa memberikan yang paling maksimal. Akhirnya aku pun sukses dengan kemenangan telak 3-0. Tentu, modal pun sukses aku bawa pulang. Jadinya aku makin semangat mau buka usaha, jualan kopi, gorengan, dan nasi kucing. Dengan berbagai cara dan trik pemasaran, kini usaha angkringanku akin ramai pengunjung. Apalagi kulengkapi dengan fasilitas lesehan, wifi gratis, serta sesekali waktu ada acara nobar, maka usahaku makin ramai saja. Suatu kesempatan Bu Hapsari kirim WA ke aku. Kapan Ferdi bisa ke rumah lagi? Aku udah pengen nih. Katanya, tentu aku sudah gak mau. Bukan napa-napa, tapi aku sudah sibuk jualan. Mana aku bisa ninggalin angkringan, apalagi jualanku malam hari. Beratnya lagi istriku lebih sering nemen aku. Lalu Bu Hapsari jawab lagi. Mending kamu gak usah jualan Fer. Enak nemenin aku toh hasilnya lebih besar dari jualanmu. Sebenarnya itu penawaran yang sangat menarik. Tapi aku pura-pura nolak. Maksudku, biar kesannya itu tidak aji mumpung. Aku pura-pura minta waktu untuk berpikir, maksudku ngulur waktu gitu. Bu Hapsari mal nyebutin nominalnya. Aku sampai ternganga saking kagetnya. Sebab angkanya banyak banget. Itulah yang menggoda hatiku. Aku pikir-pikir emang gak ada salahnya kalau aku manfaatkan. Dengan maksud aku akan buka usaha lain yang lebih menjanjikan jika dapat modal yang lebih besar lagi. Dan pada akhirnya aku tutup usaha angkringanku, kemudian mulai ganti profesi, membuka toko peracangan di rumah, dan bersama istri benar-benar aku kelola dengan baik. Aku ada niatan, kelak jika usahaku telah sukses, semua modal yang diimbalkan oleh Bu Hapsari akan aku kembalikan, biar berkah barokah rezekiku. Semoga usaha dan keinginanku akan terkabulkan. Terima kasih.